Bab 594. Orang tua yang keras kepala. Setelah Jerry yang mengikuti Johann Pang ke tangga, ia baru berujar, "Profesor Pang, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja." Johann Pang tiba-tiba terlihat kesulitan, seperti sedang merasa ragu bagaimana membicarakan masalah ini. Beberapa saat kemudian, Johann Pang baru membuat keputusan. Ia menatap Jerry Yang dan berujar, "Tuan Yang, sejujurnya, penyakit jantung ibuku sangat serius. Jika ia terjatuh sakit lagi, mungkin tidak akan bisa ditolongkan lagi. Aku harap ia bisa pulang dan pensiun, berhenti ikut campur dalam proyek kota Kyushu." Jerry yang baru saja menebak kemungkinan ini, tentu saja ia bisa mengerti pikiran Johann Pang. Profesor Du sudah tua, masih datang ke lokasi konstruksi setiap hari. Jika terjadi sesuatu, sepertinya akan benar-benar meninggal dunia. Untuk proyek kota Kyushu, kamu tidak perlu khawatir, aku juga ahli dalam bidang arsitektur. Meskipun tidak sebaik ayahku, namun aku juga mewarisi kemampuannya. Melihat Jerry yang tidak bicara, Johann Pang buru-buru berujar lagi, "Jika Tuan Yang yakin denganku, aku bersedia berpartisipasi dalam proyek kota Kyushu, dan berjanji akan membuat Anda puas." Jerry yang tersenyum pahit dan berujar, "Profesor Pang terlalu berlebihan, tentu saja aku yakin dengan Anda. Hanya saja aku melihat Profesor Du sangat tertarik dengan pembangunan kota Kyushu, apakah ia bersedia meninggalkan proyek ini?" Mendengar kata-kata Jerry Yang, Johann Pang langsung terdiam. Ia adalah putra Profesor Du, ia tahu jelas betapa keras kepala ibunya. Merupakan keinginan seumur hidup Profesor Du untuk membangun kota yang sepenuhnya dirancang oleh dirinya sendiri. Ingin ia melepaskan proyek kota Kyushu, sepertinya sangat sulit. Sebenarnya Profesor Du telah menyelesaikan desain kota Kyushu, hanya saja ia khawatir dan tetap tinggal di lokasi konstruksi untuk revisi desain kapanpun saja. Jerry yang berujar, "Begini saja, aku akan menegurnya, menegur Profesor Du agar tidak tinggal di lokasi konstruksi setiap hari. Ia hanya perlu pergi ke lokasi untuk memberikan bimbingan sesekali. Aku pikir Profesor Du mungkin akan bersedia. Bagaimana pendapat Profesor Pang?" Mendengar kata-kata Jerry Yang, Johann Pang langsung merasa sangat senang dan mengangguk dengan cepat, "Tentu saja boleh. Terima kasih, Tuan Yang." Jerry yang menggelengkan kepalanya, dan berujar dengan tulus, "Profesor Du sangat beruntung memiliki anak berbakti sepertimu." Johann Pang tersenyum dan berujar, "Jika Tuan Yang membutuhkan aku di masa depan, katakan saja, aku tidak akan menolak." Jerry yang mengangguk sambil tersenyum, "Baik, pada saat itu aku tidak akan sungkan." Dua orang berjalan keluar dari tangga sambil tertawa. Hati Robin Luo merasa sedikit bingung melihat dua orang yang begitu harmonis, namun ia juga tidak banyak bertanya. Jerry yang tinggal di bangsal Profesor Du sebentar, lalu pergi sementara. Sekalipun ingin menegurnya, juga harus menunggu sampai kondisi Profesor Du stabil. Ia baru saja diselamatkan, jika memberitahunya sekarang untuk membiarkannya mundur dari tim proyek, siapa yang akan tahu apakah ia bisa berubah emosional atau tidak. "Komisaris, kali ini masalah Profesor Du, aku yang tidak mengerjakan dengan baik. Di masa yang akan mendatang, aku akan memperkuat bidang keamanan." Dalam perjalanan pulang, Robin Luo berujar dengan wajah bersalah. Jerry yang menggelengkan kepalanya, "Aku akan mengurus masalah keamanan. Kamu hanya perlu menstabilkan situasi keseluruhan grup Yanchen, membuka pasar luar negeri secepat mungkin, dan mempercepat kemajuan konstruksi kota Kyushu." "Baik," jawab Robin Luo. Jerry yang juga tidak menunda, langsung menghubungi nomor telepon seseorang. Tidak lama, nomor telepon tersambung dan berujar dengan semangat, "Tuan Yang, akhirnya Anda menghubungi aku. Kamu selesaikan semua masalah dulu, lalu bawa 20 sobat terkuatmu ke markas grup Yanchen di kota Yan," ujar Jerry Yang. Mendengar kata-kata Jerry Yang, pihak lain menjadi sangat semangat dan buru-buru berujar, "Baik, Tuan Yang, besok aku akan membawa sobat-sobatku ke sana." "Baik." Setelah Jerry Yang mematikan sambungan telepon, menatap Robin Luo yang terkejut dan berujar, "City of Kings di Jiangsu juga milikku, dan manajer umum Andre Wang adalah bawahanku."
Mendengar kata-kata Jerry Yang, Robin Luo terkejut. City of Kings adalah tempat hiburan terbesar di Jiangsu, dan manajer umum yakni Andre Wang adalah tokoh besar penting dari keluarga kaya raya di seluruh Jiangsu. Hal yang tidak disangka Robin Luo adalah, Andre Wang ternyata adalah bawahan Jerry Yang. Namun mengingat kepala keluarga 8 keluarga besar kota yang tampak hormat di depan Jerry Yang, ia tidak merasa terkejut lagi. Andre Wang adalah tokoh penting di Jiangsu, tapi dibandingkan dengan 8 keluarga besar kota Yan, ia termasuk apa? Keesokan paginya, Andre Wang membawa 20 orang terkuat dari City of Kings ke markas grup Yanchen. Tuan Yang, akhirnya bertemu dengan Anda lagi. Melihat Jerry Yang, Andre Wang terlihat sangat semangat. Jerry Yang juga tidak menyangka Andre Wang akan datang secepat ini. Ketika ia baru saja tiba grup Yanchen, ia melihat sekelompok orang berdiri di depan pintu. Mereka adalah orang-orang yang dibawa oleh Andre Wang. Apakah kamu langsung buru-buru kemari semalaman? Jerry yang merasa sedikit konyol dan bertanya. Andre Wang mengelus kepalanya yang botak itu, terkekeh polos dan berujar, Kak Jerry, penerbangan kita di subuh hari, pukul 5 pagi sudah tiba. Jerry yang tiba-tiba merasa kepala botak ini sedikit lucu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi kepala Departemen Keamanan Grup Yanchen, bertanggung jawab atas semua masalah keamanan Grup Yanchen. Kamu tidak merasa keberatan, kan? Jerry yang langsung berujar ke inti masalah. Mendengar kata-kata Jerry Yang, Andre Wang tampak senang dan terus menganggukkan kepalanya. Tidak ada masalah, hanya saja grup yang begitu besar, membiarkan aku menjadi kepala Departemen Keamanan. Tidak akan terjadi masalah, kan? Ia merasa sangat semangat dari lubuk hatinya. Di pandangannya, grup Yanchen adalah raksasa. Dibandingkan dengan grup Yanchen, City of Kings hanyalah serpihan. Selain itu, ia lahir di Jianghu, juga hanya tahu berkelahi dan membunuh. Begitu ia datang ke grup Yanchen, Jerry yang memintanya untuk menjadi kepala Departemen Keamanan, ia benar-benar merasa sedikit takut. Jerry yang berujar sambil tersenyum, kamu belum menjabat, tapi kamu sudah tidak percaya diri. Andre Wang buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak perlu khawatir, Tuan Yang, aku pasti tidak akan mempermalukan Anda. Bertindak dengan berani, ada aku yang akan melindungimu. Jerry yang berujar, jika ada kesempatan di masa depan, aku akan mengatur posisi yang lebih penting untukmu. Baik, Tuan Yang, Andre Wang buru-buru menjawab. Komisaris, apakah Anda mencariku? Pada saat ini, Robin Luo mengetuk pintu dan masuk. Jerry yang berujar, ia adalah Andre Wang. Mulai sekarang, ia akan bertanggung jawab atas semua pekerjaan keamanan grup Yanchen. Hal-hal spesifik lainnya, kamu jelaskan dengan detail kepadanya nanti. Baik, Komisaris. Robin Luo buru-buru membalas. CEO Luo, jika memiliki sesuatu yang harus dilakukan di masa depan, katakan saja. Andre Wang juga berujar dengan cepat. Setelah Robin Luo menjelaskan kepada Andre Wang, ia bergegas ke kantor Jerry Yang. Apa yang terjadi? Melihat Robin Luo yang panik, Jerry yang bertanya. Komisaris, Profesor Du akan pergi ke lokasi konstruksi. Baru saja Johan Pang menelepon dan meminta Anda untuk menegur Profesor Du. Robin Luo buru-buru berujar. Ayo, pergi. Mendengar kata-kata Robin Luo, Jerry yang segera bangkit, sambil jalan ia berujar, guru kamu ini benar-benar keras kepala, sudah rawat di rumah sakit, ternyata masih memikirkan kota Kyushu. Robin Luo berujar dengan tak berdaya, membangun kota adalah keinginan seumur hidup Profesor Du. Ia ingin melihat kota yang ia rancang sendiri di masa hidupnya. 20 menit kemudian, 2 orang tiba di rumah sakit rakyat kota Yan. Ibu, kamu jangan gegabah. Setelah perawatan hari ini selesai, aku akan membawamu ke lokasi konstruksi, apakah boleh? 2 orang masih belum masuk ke dalam bangsal, sudah mendengar Johan Pang sedang menegur. Tidak, aku harus pergi ke lokasi konstruksi sekarang, atau aku akan merasa khawatir. Suara keras kepala Profesor Du terdengar. Bersambung.